Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Romo Aji dari kelas PGSD A319. Ya, saya di sini akan membahas 3 kasus. Yang pertama yaitu kasus RUU atau polemik RUU HIP. Yang kedua yaitu kasus Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga yaitu perlukah adanya BPIB di Indonesia. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang polemik RUU HIP. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah RUU HIP itu? Dapat kita ketahui, RUU adalah rancangan undang-undang dan HIP yaitu adalah haluan ideologi Pancasila. Dan apakah RUU HIP itu? RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur tentang ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Kenapa RUU HIP itu menjadi polemik? Ya, yang menjadi polemik RUU HIP yaitu adalah di dalam pasal-pasal di RUU HIP yaitu mengandung Trisila dan Ekasila, yaitu yang terdapat pada pasal 7 dan memuat 3 ayat. Banyak kalangan yang memperdebatkan pasal tersebut karena pasal tersebut digadang-gadang dapat membuat kebangkitan komunis di Indonesia. Ya, kebijakan yang terdapat pada kasus polemik RUU HIP yaitu dengan pemerintah menunda pembahasan tentang RUU HIP tersebut dikarenakan dapat memicu adanya perselisihan paham di masyarakat, dan pemerintah menginginkan agar DPR mempertimbangkan pendapat atau aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Ya, menuju kasus yang kedua yaitu perlukah dibentuknya BPIB? Menurut saya yaitu perlu. Kenapa? Karena BPIB dibentuk bertujuan untuk membina ideologi Pancasila di Indonesia. Ide pembentukan BPIB bermula dari sebuah unit kerja yang disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu UKP-PIP. Demi menguatkan dan mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila, maka dibentuklah BPIB melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. BPIB berkedudukan sebagai suatu lembaga negara auxiliary atau lembaga negara pembantu yang menurut Bagir Manan merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan membantu melaksanakan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa BPIB dibentuk sebagai lembaga auxiliary yang menunjang fungsi negara Indonesia untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat. Tugas dan fungsi BPIB menurut apa yang termaktub dalam pasal 3 dan 4
Perpres nomor 7 tahun 2018 secara garis besar adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila, menyelenggarakan penyusunan pendidikan serta pelatihan ideologi Pancasila, serta memberikan rekomendasi terkait regulasi agar lebih Pancasilais dilakukan secara menyeluruh di Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang BPIB yaitu melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila. Demi menguatkan dan mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila, maka dibentuklah BPIB melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. Meskipun dipandang memiliki peran yang cukup besar dalam pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat, namun ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan kembali mengenai pembentukannya. Perlunya ada persyaratan khusus menurut hukum yang mengharuskan pemegang jabatan di BPIB khususnya pada Dewan Pengarah tidak merangkap menjadi pejabat politik atau menjadi pejabat dalam suatu partai politik demi menghindari hal-hal yang ditakuti. Karena berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2018 khususnya pada pasal 7 hanya dispesifikasikan untuk Dewan Pengarah pada tokoh kenegaraan, agama, masyarakat, purnawirawan TNI atau Polri, pensiunan PNS, dan akademisi. Ya, lanjut ke kasus yang ketiga yaitu kasus Laut Cina Selatan. Mungkin semua sudah tahu tentang apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Awal mula sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan yaitu berawal dari kapal Malaysia, Capella Barat, sedang mencari ikan di perairan yang juga diklaim oleh Beijing. Lalu kapal survei Tiongkok dan kapal penjaga pantai berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindahan kepada kapal Capella Barat tersebut. Menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Institut Transparansi Maritim Asia (AMTI), Beijing mengklaim sedang melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yuridis Tiongkok tersebut. Tetapi selama bertahun-tahun kapal Tiongkok dituduh memburu negara-negara yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim Cina sebagai miliknya. Sekarang para ahli mengatakan kapal-kapal Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat yang berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia. Dengan klaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing atau Cina yang dikenal sebagai garis 9 atau 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut dari Pulau Hinan hingga ke Indonesia. Klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Kebijakan yang terjadi pada kasus atau sengketa Laut Cina Selatan ini yaitu
Malaysia dan Indonesia telah berusaha menghindari atau membiarkan Laut Cina Selatan mendominasi hubungan mereka dengan Cina. Tetapi dengan Cina menandai wilayahnya di wilayah itu, namun kebijakan ini kurang efisien karena Cina terus bersikeras mendorong untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Menghadapi kehadiran Cina di ambang pintu masuk negara mereka, sekarang mungkin waktunya bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu dan menghadapi Beijing di wilayah tersebut. Malaysia telah lama bekerja untuk menyeimbangkan manfaat hubungan yang erat dengan Cina dengan menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri, kata Pauline Amti, yang mengapa bentrokan sebelumnya dengan kapal-kapal Cina di perairan Malaysia dijauhkan dari media sebanyak mungkin. Indonesia di masa lalu menembaki kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok yang gagal meninggalkan perairannya, dan perilaku keras Presiden Joko Widodo pada Januari menunjukkan dia tidak akan diam ketika Cina pindah ke Kepulauan Natuna. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang mengembangkan kebijakan publik yang terdapat pada kasus-kasus yang telah saya bahas tadi. Yang pertama, saya akan mengembangkan kebijakan publik tentang polemik RUU HIP. Yang pertama yaitu mengusulkan kepada pemerintah agar menunda mengambil keputusan mengubah RUU. Yang kedua, memberikan informasi terlebih dahulu tentang RUU akan dirubah agar tidak menjadi permasalahan. Yang ketiga yaitu pemerintah harus mempertimbangkan tentang perubahan RUU HIP, entah itu akan diubah bagaimana pasalnya atau akan dihapus atau diberhentikan. Yang keempat, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Yang kelima yaitu pemerintah yang bersangkutan memberikan kejelasan atau alasan mengapa mengubah isi RUU HIP. Yang kedua yaitu mengembangkan kebijakan publik tentang perlukah adanya BPIB. Yang pertama yaitu dengan membuat atau membentuk undang-undang yang memperkuat adanya BPIB agar meminimalisir pengurangan terjadinya masalah di organisasi tersebut atau lembaga negara tersebut. Yang kedua yaitu menjadikan Pancasila menjadi pelajaran wajib, yaitu entah dari SD hingga perguruan tinggi. Dan yang ketiga yaitu dengan mengadakan sosialisasi besar-besaran atau mengadakan lomba orasi tentang ideologi Pancasila. Yang keempat yaitu pemerintah ikut serta dalam meningkatkan suatu ideologi Pancasila di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pembinaan ideologi Pancasila untuk aparatur sipil negara yang mungkin akan dilantik atau yang sudah dilantik yang bekerja sekarang. Yang ketiga yaitu pengembangan kebijakan publik tentang kasus Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia harus menghindari, yang pertama itu pemerintah Indonesia harus menghindari perselisihan agar tidak berpengaruh terhadap hubungan kerjasama internasional, dikarenakan persengketaan Laut Cina Selatan itu bukan hanya menyangkut dengan negara ASEAN tetapi juga menyangkut dengan Amerika, Jepang, dan juga India. Dan yang kedua, mempersatukan negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu menghadapi Cina. Dan yang ketiga yaitu melakukan mediasi negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina tentang permasalahan
perairan di Laut Cina Selatan, yaitu mungkin dengan mengadakan negosiasi atau hubungan yang baik lagi agar bisa dibahas bagaimana pembagian ZEE di Laut Cina Selatan. Dan yang keempat yaitu penguatan hukum pemerintah tentang batas wilayah di perairan. Yang dapat diketahui kemarin Natuna kecolongan kapal nelayan dari Cina yang belum lama viral di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memperkuat pertahanan di daerah perairan, yaitu dengan mengirimkan banyak TNI AL di Pulau Natuna. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu membuat 5 langkah kerja agar usulan tersebut menjadi hal yang nyata dan dapat didengar oleh pemerintah. Yang pertama yaitu menyampaikan dengan cara orasi di depan gedung pemerintah dengan tertib dan taat pada hukum. Dan yang kedua yaitu menyampaikan di media sosial dengan tutur kata yang baik, menyampaikan media sosial di media sosial sendiri dan share ke teman ataupun ke sanak saudara agar dapat dilihat oleh banyak orang dan dapat disampaikan kepada pemerintah. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan di media televisi yang berada di Indonesia agar dapat langsung tersampai kepada pemerintah. Yang keempat yaitu menyampaikan langsung terhadap pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang maksudnya yaitu pemerintah ataupun seseorang yang bersangkutan dengan masalah-masalah tersebut. Yang kelima yaitu menyampaikan langsung kepada pemerintah dengan mengirimkan surat mungkin atau datang langsung ke kediaman presiden di Istana Presiden. Ya, sekian pembahasan dari saya mengenai 3 masalah tersebut dan kebijakan serta langkah kesehatan yang saya buat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.